Ih, halo. Di video kali ini saya coba trading tanpa indikator di market EC. Oke, kita lihat nih. Di sini sudah terbentuk doji. Doji itu bersifatnya dua. Dia penolakan atau pembalikan ke atas atau penurunan. Jadi kita tunggu konfirmasi. Konfirmasinya candle hijau. Tapi biar aman, nunggu lagi konfirmasi satu candle lagi. Untuk memastikan ini benar-benar naik atau tidak. Kita perhatikan aja. Trading itu sabar bang, kuncinya. Jangan buru-buru. Kita lihat, modal saya juga kecil bang, itu modal latihan bang. Cuma 132.000. Saya coba tradingkan. Siapa tahu bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa berkembang saldonya. Tapi jangan pernah berpikir trading itu untuk cepat kaya. Trading itu bukan untuk cepat kaya, tapi trading itu belajar kita untuk menjadi konsisten. Kalau selama trading kalian tidak konsisten, maksudnya konsisten profitnya, ketika loss 3 kali, kalau saya adalah 7 kali OP stop, 3 kali loss stop juga. Nah, berarti saya coba trading kan dengan modal 15.000, 3 kali loss modal saya 45.000. Saya coba apakah kita bisa dapat 7 kali OP atau 3 loss langsung stop. Kita lihat. Ini udah terjadi pembalikan dari doji ini. Habis ini saya coba pasang karena ini ada resisten. Kita tunggu kepastiannya karena ini candle bersumbu dan di sini juga ada area support. Kita tunggu. Potensinya memang naik ke atas sih. Tapi di sini ada candle bimbang. Ya udah kita coba pasang open posisi ketinggalan. Saya mau pasang open posisi buy sih. Tapi coba perhatikan di time frame 15 menit seperti apa. Ini saya tanpa indikator ya bang. Oke, di time frame 15 menit baru kebentuk support. Support ya udah seperti ini di arah bawah, ini atas. Berarti ini ada support kuat, kemungkinan akan naik di 15 menit ke depan. Oke, kita fokus buy. Kita fokus buy. Tapi kita nunggu lihat hasilnya. Apakah terbentuk support atau seperti apa? Saya coba pasang buy di sini deh. Apakah dia turun? Kita lihat. Berhasil nembus resist atau enggak. Ini resist, ini support. Kita lihat. Kalau dia resist, kita stop. Maksudnya kalau dia loss, dan merah, saya stop dulu. Kita lihat potensi-potensi untuk bisa open posisi lagi di mana. Jangan buru-buru bang. Oke, kita coba lihat apakah ini profit atau loss. Sabar, kita bermain sabar. Loss itu pasti, profit itu harapan. Sabar bang, sabar. Intinya 3 loss saya stop. Apapun yang terjadi. Oke, profit 1-0. Ya, kita lihat potensi-potensinya lagi. Di sini ada resist, di sini ada support. Kita lihat apa bisa dia tembus support. Sebenarnya ini akan bisa jadikan hijau sih. Tapi daripada buang saldo karena di wilayah resist ada potensi dia turun. Soalnya sifat SNR, sifat SNR itu
cenderung memantulkan. Apalagi ini SLR yang virgin, yang belum pernah disentuh, baru pertama kali ini disentuh. Tapi SLR-nya lemah, karena dia memantulkannya cuma segini. Tuh, kita lihat seberapa besar penurunan. Ini menjadi candle merah. Oke, di sini akan jadi candle merah lagi. Kita persiapkan. Oke, 1 menit. Ini akan jadi candle, sebenarnya ini akan turun. Oh, oke, dia breakout. Aduh, telat nih. Dia breakout lumayan panjang. Oke, kita lihat ke sebelah. Kita tandai resistnya dulu. Kita tandai resistnya dulu. Resist kita tandai pakai garis horizontal bisa, atau pakai coretan ini bisa. Saya lihat dulu. Oke, dia breakout. Kalau udah penembusan kayak gini, sebaiknya menunggu konfirmasi. Konfirmasi adalah satu candle lagi. Oke, bermain sabar. Sayangi saldo. Biar ini nggak gerak, saya pasang garis horizontal lagi nih. Nah, yang mengejar ke situ. Terus saya pasang lagi di bawah. Ada support nih. Terus pasang lagi untuk next resist ya. Oke, jadi dia akan bergerak di antara sini. Kita perhatikan arah candle-nya kemana. Oke, dia jadi candle hijau lagi. Berarti ini akan kuat naik. Karena dia satu breakout, satu saya coba pasang videonya. Bisa nggak deh? Tembus nggak? Karena di sini ada resist. Katanya dia turun lagi. Tapi ini kuat. Harusnya kuat. Karena candle-candle ini bodinya besar. Kuat sih. Dan ini candle pelemahan ke atas. Saya coba aja. Oh, ternyata di reject sama resist ini. Woi, di reject nih, ini resist nih. Garis resist. Kita lihat kayak oke dong nih. Sama memperhatikan dulu. 1, 2, 3. Oke. Dia tidak kuat ke atas dan dia udah ada rejection. Kita lihat ini. Berarti kita tandain di sini. Dia akan kemungkinan turun sampai sini. Oke, kita lihat time frame 15 menit. Apakah ada kelanjutannya? Oke, dia tetap jadi candle hijau, tapi akan bersumbu ya. Kita lihat 5 menit ya. Oke, kemungkinan sih naik lagi. Saya coba open posisi by 1 menit ya. Kuat ya. Ya, turun. Ini saya anggap plus ya. 1, 1. Dengan belum tentu. Saya coba open posisi 1 menit. Oke, kita lihat apakah ini profit atau loss.
Kalau les ya sudah, jangan dipaksain konten, tangisin aja. Hari ini mungkin kalian loss, tapi kan besok siapa tahu bisa profit. Kan gitu cerita. Push profit, nggak jadi loss. Tuh kan, tunggu aja. Jadi orang itu harus sabar menunggu. Oke, di sini candlenya candle rejection. Kemungkinan ini akan jadi candle merah karena kekuatan harga ya hijaunya ini sedikit. Oke, kemungkinan besar meskipun arahnya atas, tapi kekuatan harganya tidak mendukung, jadi makanya dia turun seperti itu. Dan di sini kemungkinan besar saya nggak OP karena tidak ada kejelasan. Tunggu di SMA, tunggu di sini. Kita perhatikan aja jalannya candlestick ini. Oke, di sini ada candle rejection, tuh kan dia jadi candle merah, karena dia kekuatan harganya sedikit gitu loh. Nah, kalau di sini, ini memang benar arahnya ke atas. Sifatnya candle merah itu selalu penembusan dari bawah ke atas. Kita perhatikan apakah dia bisa jadi candle hijau atau enggak. Oke, ternyata dia gagal naik ya. Kita lihat ini, perhatikan apa ini jadi candle hijau atau enggak. Karena ini ada dorongan, candle ada dorongan ke atas. Tapi di sini ada titik. Sifatnya ini adalah akan jadi candle hijau. Dan di sini ada candle bimbang. Nah, atas bawah sama semuanya. Jadi sebaiknya menunggu. Candle bimbang itu adalah bisa potensi naik, bisa potensi turun. Karena kita OPS 1 menit harus berhati-hati, jangan gegabah. Oke, nah kita lihat nih, ini pasti akan jadi candle kecil juga karena kekuatan harganya kecil. Gitu bang. Tuh. Oke, di sini ada candle rejection. Berarti dia punya potensi untuk melanjutkan kenaikan. Kita perhatikan apakah ini mendukung untuk candle kenaikan. Candle bimbang itu biasanya akan mendukung untuk arah trennya. Gitu. Habis ini saya coba pasang OP posisi 2 menit deh. Uh, Tunggu candle yang nggak turun dulu ya. Tuh candle nggak mau turun lagi. Turun dulu dong candle. Saya mau pasang OP. Bye. 2 menit. Karena lihat saya potensi di sini adalah 15 menit. Dia arahnya naik. Di 5 menit. Dia arahnya naik. Jadi kemungkinan besar naik. Saya juga OP aja sih. Oke, pasang bye di sini. 2 menit. Jalan nggak? Kan kita nggak tahu. Apakah ini berhasil nggak di sini? Tuh, dia gagal kan. Kita lihat, ini potensinya kemana. Sebenarnya dia punya dorongan sih ke atas, ini juga mendorong ke bawah. Kita lihat dorongannya gimana. Baik, karena di sini kan dorongan sebenarnya.
Tapi ada resist ya hati-hati. Siapa tahu di sini merah bentuk candle kecil terus dia naik di sini. Itu yang saya planning kan. Dia akan jadi merah dulu candle kecil karena di sini nggak ada kekuatan juga. Terus dia jadi candle hijau di sebelahnya. Itu prediksi saya. Maka saya pasang OP 2 menit. Harusnya bisa. Oke, ini saya coba tambahin. Coba tambahin. Karena di sini juga ada potensi ke atas. Ini candlenya candle atas. Ini candle atas. Kita lihat apakah dua open posisi saya profit atau enggak. Saya pasang OP 2 menit karena ini ada resisten dan ada candle ini, ada candle doji ini yang menyebabkan dia bisa turun ke bawah, dia bisa naik, tapi karena lihat harganya dia akan membentuk candle kecil. Kita lihat ini apakah profit atau enggak. Oke, cara tahu yang profit atau tidak, nah di sini. Oke, 18 detik lagi. Yang satu, aduh. Jadi itu trading itu pelan-pelan, tidak semua candle di OP. Saya tuh selalu OP ketika ada rejection kayak gini, seperti itu. Nah, di sini ada coba dia mencoba untuk retest lah istilahnya. Karena dia kan baru nembus resist nih. Tapi selama dia tidak tembus resist ini, ya kita profit. Kalau tembus, ya udah loss kan. Tangisin aja kalau loss. Gampangnya gitu, tidak usah kompensasi. Tuh, loss kan? Kenapa dia loss? Kenapa dia turun? Ya sederhana, dia tidak berhasil menembus resist yang ini. Ini kan resist juga. Ini juga resist. Tuh, kita lihat profit atau enggak akan membentuk sumbu. Wih, masih dikasih profit sama Olim Trade. Karena dia bermain dia ada sumbunya. Jadi saya sudah berapa kali OP? Di sini udah 4. Tadi loss 1 kan? Ya tadi saya baru loss 1. Kan loss. Iya, loss sih. Oh, enggak sih, startnya belum sih. Oke, baru loss 1. Saya ada kesempatan 2 kali OP lagi. Jadi pelan-pelan bang bermainnya. Kita cari tahu dulu ini kenapa turun. Aduh, kita cari tahu dulu ini kenapa turun. Oke, di sini ada resist. Di sini juga resist minor. Saya bentuk resist. Ini kan resist. Resist kecil. Ini resist. Nah, kita lihat apakah ini bisa ke atas atau enggak. Gitu kan. Oke, ini satu. Nah, kita lihat. Dia bisa nggak berhasil ngebentuk situ. Tunggu aja. Gitu. Jangan sembarangan open posisi. Oke, kita lihat nih. Kenapa dia turun? Dia masih tidak kuat ke bentuk resist. Oke, ini yang dinamakan. Apakah ini namanya equal high, equal low? Saya masih belum paham teknis itu. Oke, dia membentuk candle bimbang. Dari sini dia gagal, jadi melanjutkan kenaikan. Tapi di sini ada potensi naik nih. Ini apakah jadi candle hijau? Karena ini mulai support nih. Belum tahu kan, kita lihat dulu. Tapi sumbunya kecil. Kita lihat apa bisa jadi candle hijau. Karena
Karena candle yang sebelumnya berjalan ini candle bimbang sih. Sumbu besar atas. Bodi besar, sumbu atas bawah sama panjang. Kita lihat. Oke. Oh, ternyata ada candle merah. Kok candle merah gini? Oh, ternyata jadi candle hijau. Coba saya tes turun. Oh, saya melihat ini turun. Ini open posisi saya terakhir. Eh, oh enggak sih, kurang satu kali. Sorry, maaf. Oke, saya coba profit. Tadi model saya, nanti saya coba lihat di video. Kalau nggak salah 104.000 atau berapa gitu. Oke, dipastikan profit 100%, udah 10 detik lagi. Hitung aja sendiri, profit atau enggak. Oke, dia profit longsor jauh. Dan ini bisa jadi penerusan, ini akan jadi candle merah. Kalau kayak gini. Tuh, saya ragu ini akan jadi candle merah atau hijau, tapi kemungkinan besar merah. Karena ini bisa nekel ke bawah, ini bisa nekel ke atas. Kekuatan harganya tetap merah. Besar lagi. Kodi. Kalau mau bermain di sumbu. Tapi hati-hati. Oke. Tuh, karena candle sama bimbang, ini kemungkinan besar bisa jadi doji atau candle kecil. Oke. Tuh. Tapi saya coba pasang turun lagi. Nah, coba pasang turun, profit atau enggak? Soalnya di sini udah ada candle rejection ke bentuk support lagi. Kalau ini apapun hasilnya, saya stop. Saya syukuri aja apa yang saya dapat. Apapun hasil yang didapat di sini, saya stop. Oke, kalau ini loss, berarti ini jadi 52. Apapun yang terjadi di sini, saya stop. Ini open posisi saya yang terakhir. Ya, anggaplah loss. Sorry. Jadi 52, udah 7 detik lagi nih. Susah dia turun. Oke, jadi saya 7 kali OP, profit 5, loss 2. Oke, stop. Oke, cukup sekian video kali ini. Trading hari ini sesi ketiga ya. Hari ini stop, jadi saya udah profit ya kurang lebih 50.000 lah ya. Cukup. Kita ini pemula, bukan tidak perlu ngejar saldo besar. Stop. Terima kasih.